Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Ibu Suci Hasanah. Pada video yang selanjutnya untuk pokok bahasan Standar Luaran Keperawatan Indonesia atau SLKI. Sebagaimana di video pertama Ibu sudah menyampaikan bahwa untuk pembahasan materi SLKI akan dibagi menjadi 2 video. Video yang pertama adalah penjelasan tentang SLKI-nya dan video kedua adalah tentang cara menetapkan luaran keperawatan berdasarkan SLKI. Kita mulai saja ya. Baik, sebelum kita lanjut pada materi ini, Ibu akan mengulang kembali tentang materi sebelumnya, yaitu pada tahapan rencana intervensi. Merencanakan intervensi atau perencanaan merupakan tahap ketiga dari proses keperawatan. Di mana untuk merencanakan intervensi, langkah yang pertama adalah kita tetapkan terlebih dahulu diagnosa keperawatan prioritas. Setelah menetapkan diagnosa keperawatan prioritas, maka selanjutnya dari diagnosa keperawatan prioritas tersebut atau secara berturut-turut, kita akan menetapkan hasil akhir yang diinginkan terkait dengan diagnosa keperawatan yang muncul. Nah, hasil akhir yang diinginkan inilah yang disebut dengan luaran atau outcome atau tujuan. Paham ya teman-teman ya? Jadi sekali lagi, hasil akhir yang diinginkan dalam rangka kita menyelesaikan masalah atau diagnosa keperawatan pasien kita, itulah yang disebut dengan luaran atau outcome. Atau sering juga disebut dengan tujuan. Nah, bagaimana caranya kita membuat hasil akhir atau menetapkan hasil akhir atau luaran atau outcome berdasarkan SLKI ini? Mari kita lihat. Untuk menetapkan hasil akhir atau luaran atau outcome berdasarkan SLKI, ya, berdasarkan SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia, langkah yang pertama silahkan Anda buka buku SLKI-nya. Setelah Anda membuka buku SLKI, Anda lihat di bagian awal, lalu Anda buka halaman terkait tautan SDKI, yaitu tautan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia dengan SLKI-nya. Atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Baik, sudah terbuka? Sekali lagi, buka halaman tautan SDKI dengan SLKI. Kalau sudah, maka cari diagnosa keperawatan yang dimaksud. Misalnya, Anda telah memprioritaskan diagnosa keperawatan penurunan curah jantung. Nah, silahkan di situ dicari penurunan curah jantung. Oke, kalau sudah, di situ akan tercantum halamannya, ya. Jadi pada saat Anda mencari diagnosa yang dimaksud pada halaman tautan SDKI dengan SLKI, Anda akan menemukan halaman. Jadi di situ tertulis misalnya penurunan curah jantung, lalu halaman berapa di situ. Kemudian Anda buka halaman yang dimaksud untuk
diagnosa penurunan curah jantung. Kalau sudah, maka langkah keempat, di situ akan terlihat halaman yang berisi diagnosa keperawatan, lalu nanti di bawahnya adalah definisi dari diagnosa, kemudian di situ akan nampak pilihan luaran. Ada luaran yang utama, ada juga luaran tambahan. Oke, sekali lagi, setelah Anda buka halaman luaran, ya, yang dimaksud dari diagnosa yang dipilih tadi, maka Anda akan melihat di situ, yang pertama adalah diagnosanya, lalu yang berikutnya adalah luarannya. Ada luaran utama dan luaran tambahan. Mohon maaf, Ibu tadi menyampaikan ada definisi ya. Tapi di SLKI ini tidak ada definisi. Yang ada definisi itu ada di Nursing Outcome Classification. Jadi nanti definisinya bisa lihat di Nursing Outcome Classification. Di SLKI tidak ada definisi. Jadi langsung diagnosis, ya, label diagnosisnya, lalu luaran utama, lalu luaran tambahan. Nah, silahkan nanti kita pilih, kita mau memilih luaran utamanya apa, luaran tambahannya apa. Pada prinsipnya untuk menentukan luaran itu tidak harus satu. Boleh lebih dari satu. Nanti sangat tergantung kepada kondisi pasiennya. Sangat tergantung pada batasan karakteristik dan etiologi yang dialami oleh pasien untuk diagnosa keperawatan yang akan kita selesaikan. Setelah Anda memilih luaran untuk menyelesaikan masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan, lalu langkah kelima, buka halaman luaran. Ya, ada di depan, buka halaman luaran. Ada di depan, ya, yang berisi daftar luaran keperawatan. Oke, daftar luaran keperawatan. Setelah Anda buka daftar luaran keperawatan, ya, maka pilih luaran atau hasil yang diharapkan atau tujuan sesuai dengan poin 4, ya, sesuai dengan luaran yang telah kita pilih. Oke, sudah? Sudah? Kalau sudah, kita pilih, maka lihat kembali luaran tersebut ada di halaman berapa. Oke. Kalau sudah halamannya ketemu, kemudian langkah ke-6, kita buka halaman tersebut sesuai dengan nomor 5. Ya, kalau sudah, maka yang berikutnya di poin luaran tersebut atau di halaman luaran tersebut akan terlihat yang pertama adalah label luarannya, lalu yang kedua adalah definisi dari label luaran tersebut, kemudian yang ketiga adalah ekspektasi, kemudian yang keempat adalah kriteria hasil. Lalu di bawah kriteria hasil, Anda bisa lihat kriteria hasil yang diinginkan, ya, deskripsinya apa saja. Lalu di situ ada skor, ya, atau skala dari skor. Apa skor dari skala? Mulai dari menurun sampai meningkat, atau mulai dari meningkat sampai menurun, atau dari memburuk sampai membaik, ya, yang kemarin Ibu sudah jelaskan. Ada 3 parameternya. Menurun, meningkat,
memburuk, dan parameter yang diharapkan adalah meningkat, menurun, dan membaik. Oke. Lalu setelah itu, Anda baca definisi dari luaran atau hasil yang diharapkan nantinya, dan lihat ekspektasi yang diharapkan di situ apa, kemudian cocokkan apakah sesuai dengan kondisi pasien atau tidak. Setelahnya, setelah langkah ketujuh, kita pilih kriteria hasil yang sesuai dengan tanda dan gejala. Ya, jadi kita pilih kriteria hasil, kan di sini banyak nanti kriteria hasilnya. Bagaimana cara memilihnya? Sesuaikan dengan tanda dan gejala yang muncul pada pasien atau sesuai dengan batasan karakteristik yang muncul pada pasien. Oke, setelah dipilih, lalu kita tetapkan kriteria hasilnya. Ya, kemudian kita dokumentasikan. Oke, baik. Semoga Anda bisa paham ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Mudah-mudahan dengan contoh ini Anda semakin paham dan Anda dapat menetapkan luaran berdasarkan diagnosa keperawatan yang muncul. Baik melalui stimulus kasus, misalnya seperti ini, Ibu menggunakan stimulus kasus, maupun nanti pada saat Anda bertemu pasien secara langsung. Ya. Contoh, Tuan A usia 40 tahun. Dirawat dengan keluhan nyeri pada punggung dan pinggang dengan skala nyeri 8. Ya, skala nyeri 8 berarti pasiennya nyerinya kuat ya, atau boleh dikata termasuk nyeri yang sedang sampai berat. Nyeri dirasakan sejak 2 hari yang lalu. Setelah melakukan aktivitas mencangkul, jadi nyeri dirasakan sejak 2 hari yang lalu setelah melakukan aktivitas mencangkul. Pasien tampak meringis kesakitan, gelisah, dan mengeluh sulit tidur karena nyeri. Tidur malam hanya sekitar 1-2 jam, dan siang hari tidak bisa tidur. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 189/90 mm/Hg, nadinya 110 kali per menit, respirasi rate-nya atau RR-nya 20 kali per menit, kulit teraba dingin dan berkeringat atau diaforesis. Sejak dirawat 1 hari yang lalu, makanannya hanya habis 2-3 sendok makan. Riwayat hipertensi dan diabetes mellitus disangkal oleh pasien. Selanjutnya, dari kasus tersebut, diagnosa keperawatan yang muncul, nyeri akut. Sehubungan dengan agen pencedera fisik, yaitu akibat aktivitas fisik yang berlebih, dalam hal ini adalah mencangkul. Ditandai dengan data subjektif, mengeluh nyeri, skala 8 pada punggung dan pinggang, lalu sulit tidur, tidurnya hanya 2-3 jam setiap malam dan tidak bisa tidur siang. Hal tersebut atau sulit tidur ini dikarenakan nyeri. Data objektifnya tampak meringis, gelisah, nadi 110 kali per menit, tekanan darahnya 189/90 mm/Hg, nafsu makan berubah, lalu diaforesis. Oke, bagaimana menetapkan luaran untuk diagnosa keperawatan tersebut? Mari kita lihat sesuai dengan langkah-langkah yang tadi Ibu sudah sebutkan. Anda silahkan siapkan bukunya. Sekali lagi, semoga Anda sudah memiliki buku tersebut.
Oke, kalau sudah siapkan bukunya, kita buka langkah pertama. Langkah pertama adalah buka buku SLKI. Oke, kita buka bukunya. Ya. Cereng-cerengnya agak lama nih bukanya. Oke, alhamdulillah terbuka. Tapi mohon maaf, ini kebalik ya bukanya ya. Bukunya kebalik ya. Kita buka buku ya. Oke, kita putar dulu. Ya. Kita buka bukunya, kita lihat daftar isinya. Ya, kemudian kita di situ lihat daftar isinya supaya kita paham letak-letaknya. Ya, tolong dicermati daftar isinya. Nanti langkah kedua kita akan membuka daftar tautan SDKI dengan SLKI. Oke, ya, kita kembali lagi. Ya. Lalu kita lihat langkah kedua. Buka halaman tautan SDKI dan SLKI. Tadi diagnosanya adalah, diagnosa keperawatannya adalah baik, nyeri akut. Kita buka tautannya dulu. Jeng-jeng, muncul seperti ini. Lihat, ini daftar tautan SDKI, SLKI. Di sini berisi tentang label diagnosa keperawatannya. Lalu di sampingnya ada halaman. Ini menunjukkan halaman ya. Nomor ini menunjukkan halaman. Artinya diagnosa keperawatan ini ada di halaman berapa. Sebagai contoh ansietas ada di halaman berapa. Oke, kita nyari diagnosa keperawatan kita tadi, yaitu nyeri akut. Oke, kita lihat nyeri akut. Nyeri akut ada di halaman berapakah? Oke, N. Oke, kita ketemu. Nyeri akut ada di halaman berapa ini, teman-teman? Baik, halaman 174. Oke, kita lihat dulu secara keseluruhan dari halaman tautan SDKI dengan SLKI. Oke, ya, ada 3 lembar dengan jumlah diagnosa yang tercantum di sini adalah 109. Oh maaf, bukan 190 ya, ini halamannya aja. Baik, oke ada 3 halaman ya. Kita kembali nyeri akut sesuai diagnosa yang kita sudah tetapkan, yaitu berada pada halaman 174. Oke, kita kembali lagi. Langkah selanjutnya setelah kita buka halaman tautan SDKI dengan SLKI adalah mencari diagnosa yang dimaksud tadi, yaitu pada halaman 174. Maka kita buka halaman 174. Jeng-jeng. Oke. Disinilah letaknya. Di halaman 174 ini, nyeri akut ada di bagian yang paling atas. Oke. Nyeri akut kita lihat di bagian paling atas ada 2 kelompok luaran, yaitu luaran utama dan luaran tambahan. Luaran utamanya adalah tingkat nyeri atau pain level. Luaran tambahannya ada fungsi gastrointestinal, kontrol nyeri, mobilitas fisik, penyembuhan luka, perfusi miokard, perfusi perifer, pola tidur, status kenyamanan, dan tingkat cedera. Oke, selanjutnya dari
luaran ini kita tetapkan. Kita mau menetapkan luarannya yang mana. Ya, tentunya nanti kita juga harus membuka dulu luaran terkait dengan yang ada di sini. Ya, supaya kita bisa memilih. Oke, sekarang kita misalnya dengan kondisi pasien kita yang seperti tadi, ya kira-kira tingkat nyeri. Kan tadi ada ya, pasien mengeluh nyeri dengan skala nyeri sekian. Ya. Kemudian, kita lihat yang berikutnya. Ada pola tidur. Ya, karena pasien kita tadi mengeluh sulit tidur. Nah, paling tidak kita buka itu dulu ya. Kita buka dua ini, yaitu luaran utamanya tingkat nyeri dan luaran tambahannya pola tidur. Oke, kita kembali lagi ke PPT-nya. Ya. Setelah kita memilih tadi, ya, kita membuka, kemudian kita memilih, ini ya, pilih luaran atau tujuan sesuai dengan tanda dan gejala pada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatannya misalnya batasan karakteristik atau tanda gejalanya ini. Ya. Mengeluh nyeri. Itu yang diwarnai kuning kira-kira apa sih? Yang diwarnai kuning ini adalah terkait batasan karakteristik atau tanda dan gejala mayor. Sementara yang diwarnai putih itu adalah tanda gejala atau batasan karakteristik minor untuk diagnosa nyeri akut. Oke, setelah Anda cermati tanda dan gejala yang muncul pada pasien atau pada diagnosa keperawatan yang ada yaitu nyeri akut, kita lihat ya, kita pilih tingkat nyeri karena ada keluhan nyeri, skala nyeri gitu ya. Kemudian luaran tambahan, misalnya kita bisa ambil yang pola tidur. Kenapa kontrol nyeri tidak ada? Silahkan tidak Ibu pilih karena memang tidak ada data terkait dengan apakah pasien sudah bisa mengontrol nyerinya atau belum. Kalau Anda mau memilih ini, ya otomatis data pada diagnosa nyeri akut ini harus ditambah lagi terkait dengan bagaimana kemampuan pasien mengontrol nyeri. Oke, kita sudah tentukan. Misalnya kita luaran utamanya adalah tingkat nyeri, luaran tambahannya adalah pola tidur. Sekarang kita masuk kepada pilih luaran. Oke. Ya, kita sudah memilih tingkat nyeri. Luaran utamanya adalah tingkat nyeri, luaran tambahannya adalah pola tidur. Langkah kelima, buka halaman luaran, lalu pilih luaran atau tujuan atau hasil yang diharapkan atau outcome sesuai poin 4 tadi, yaitu kita memilih luaran utamanya adalah tingkat nyeri, luaran tambahannya adalah pola tidur. Kita buka halaman tersebut. Ya, setelah kita buka halaman daftar luaran keperawatan, ya, halaman daftar luaran keperawatan itu ada di Romawi keempat. Maaf, bukan Romawi keempat. Romawi ke-7 ya. Romawi ke-7. Oke, setelah Anda buka, Anda akan melihat seperti ini. Oke. Ya. Lalu kita cari luaran kita tadi adalah tingkat nyeri. Oke. Tingkat nyeri ya, ini ya. Tingkat nyeri. Baik. Halaman berapa tingkat nyeri? 145. Baik. Ya, kemudian pola tidur halaman 96. Oke. Sudah?
Kalau sudah, kita kembali lagi ke, diingat-ingat ya halamannya, halaman 145, dan halaman pola tidurnya adalah halaman 97. Maaf ya, tadi ketutup ya. Ibu ulangi ya. Oke. Tadi ketutup ya. Kita ulangi ya. Ya. Oke. Sudah kelihatan ya? Baik. Ini adalah daftar luaran keperawatan. Daftar luaran keperawatan itu kalau dia dari daftar isi, dia berada di halaman Romawi 7. Nah, ini daftar luarannya, lalu kita cari luaran tingkat nyeri dan pola tidur. Ya. Tingkat nyerinya kita cari ketemu, yaitu halaman 145. Pola tidurnya kita cari, yaitu halaman 96. Ya, 96 ya. Baik. Kalau sudah ketemu halamannya, kita kembali lagi ke PPT-nya. Ya. Kita sudah nemu halaman tingkat nyeri 145 dan pola tidur halaman 97. 96 ya tadi ya. Baik, kita masuk ke langkah ke-6, yaitu buka halaman SLKI sesuai nomor 5 tadi yang sudah ketemu. Misalnya kita akan membuka tingkat nyeri, yaitu halaman 145. Kita buka halaman tersebut. Oke. Nah, terlihat seperti ini. Ya, terlihat seperti ini. Pada halaman 145, yaitu, maaf, bukan, ya ini ya, tingkatnya nyeri halaman 145. Anda lihat di sini, di halaman luaran, tingkat nyeri paling atas adalah label outcome-nya, yaitu tingkat nyeri. Dengan kodenya, ini L kalau nggak salah, 08066. Coba Ibu cocokkan dulu, itu nggak jelas terlihat. Oh iya, L betul. L kode tingkat nyeri atau label outcome tingkat nyeri yaitu L08066. Lalu di bawahnya adalah definisi. Definisi dari label outcome tingkat nyeri merupakan pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset yang mendadak atau lamban dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan. Oke, berarti cocok ya. Pasien kita tadi mengeluh nyeri sejak 2 hari yang lalu, ya. Kemudian onsetnya mendadak kan karena 2 hari yang lalu. Oke. Lalu di bawahnya ekspektasinya adalah menurun. Artinya tingkat nyeri ini harapannya menurun. Bukan meningkat atau membaik, tapi menurun. Nah, perhatikan ya. Lalu kriteria hasilnya Anda lihat. Kemampuan menuntaskan aktivitas di sini diharapkan nanti dikatakan tingkat nyerinya menurun dengan kriteria hasil. Begitu. Ya. Ada banyak tuh di situ, mulai dari keluhan nyeri, meringis, sikap protektif, gelisah, kesulitan tidur, dan seterusnya sampai mual. Lalu yang bagian bawah, ya, ada frekuensi nadi, pola nafas,
tekanan darah, dan seterusnya sampai pola tidur. Yang bagian atas ini, lihat ya di sini, ekspektasinya, dan lihat skornya, atau skalanya. 1 itu meningkat. 5, skala 5 berarti menurun. Sementara yang di sini, misalnya frekuensi nadi, 1 itu memburuk. 5 itu membaik. Nah, jadi teman-teman juga harus memperhatikan ini, jangan sampai salah. Jangan sampai nanti keluhan nyeri Anda mengisinya diharapkan membaik. Nah, bukan begitu. Tapi skala nyeri, keluhan nyeri ya berarti di sini menurun. Ya, frekuensi nadi. Jangan sampai Anda memilih meningkat. Nah, meningkat itu ya. Atau menurun, tetapi frekuensi nadi adalah membaik. Membaiknya seperti apa? Ya, dilihat dari batasan normal nadi untuk, misalnya kalau pasiennya orang dewasa, ya batasan normal nadi orang dewasa. Pola nafas ya, membaik itu yang seperti apa? Ya, batasan membaiknya adalah batasan dari normalnya pola nafas itu yang seperti apa. Nah, begitu. Ya. Nah, di sini Anda pilih tingkat nyeri, dilihat dari kriteria hasilnya. Ini sudah mewakili tanda dan gejala dari diagnosa keperawatan yang tadi, yaitu tingkat nyeri akut, sudah mewakili atau belum. Kita pilih di situ. Ya, misalnya tadi ada keluhan nyeri, nah berarti sudah ada. Meringis, ada di sini. Gelisah, ada. Kesulitan tidur, ada. Kemudian apa lagi? Diaforesis, ada. Kemudian anoreksia, dibuktikan dengan makanan yang hanya dimakan 1-2 sendok setiap harinya. Anoreksia, oke, ada. Ya, kemudian di sini frekuensi nadi, ada. Pola nafasnya, pola nafas, apakah ada masalah di situ gitu ya? Nanti dilihat lagi datanya. Kemudian, lalu pola tidur ada. Ya, nafsu makan ada. Tekanan darah ada. Nah, berarti kalau batasan karakteristik atau tanda dan gejala yang ada pada diagnosa keperawatan yang akan kita selesaikan ternyata sudah tercakup di salah satu luaran, maka kita mengambil satu luaran saja, tidaklah mengapa. Ya, tapi kalau ternyata tanda dan gejala yang ada pada diagnosa keperawatan yang akan kita atasi, ternyata di luaran ini tidak ada semuanya, maka barulah kita akan mencari batasan karakteristik pada luaran yang lainnya. Sehingga kalau demikian, maka luaran yang ditetapkan bukan hanya satu. Bisa dipahami? Ibu ulang ya. Jadi, kalau kita membuka luaran, misalnya dalam kasus ini tingkat nyeri, ternyata kita lihat kriteria hasilnya, dicocokkan dengan tanda dan gejala yang ada pada diagnosa nyeri akut tadi, sudah termaktub semuanya di sini, maka kita cukup menuliskan atau menetapkan luarannya, yaitu luaran tingkat nyeri saja. Mudeng ya? Tapi kalau ternyata bila dibandingkan dengan tanda dan gejala pada diagnosa yang akan kita selesaikan, tanda dan gejala tersebut di kriteria hasilnya belum termaktub semuanya, maka kita harus mencari batasan karakteristik
atau kriteria hasil ini ya, mencari kriteria hasil ini pada luaran keperawatan yang lainnya. Misalnya tadi kita lihat pola tidurnya. Pola tidurnya bagaimana kriterianya? Nah, kebetulan di sini sudah ada. Ya, jadi kita cukup mengambil luaran tingkat nyeri saja, tidaklah mengapa. Paham? Tapi kita boleh melihat luaran pola tidur. Nah, keluhan sering tidur, keluhan sering terjaga, keluhan tidak puas dengan tidur, keluhan pola tidur berubah, keluhan istirahat tidak cukup. Ada tidak ditanda gejala diagnosa nyeri akut tadi? Nah, kita lihat nih. Ada nggak? Nah, ada nggak di sini? Tidak ada kan? Nah, kalau tidak ada, berarti kita ya, kalau tidak ada, maka kita bisa memilih tingkat nyeri saja. Bu, kalau begitu berarti yang ini tidak perlu diabaikan, yang ini diabaikan saja. Tidak demikian juga. Kalau mau ditambahkan silahkan. Tetapi kita juga sebelumnya harus mengkaji terlebih dahulu. Apakah memang pasien mengeluh sering terjaga? Apakah memang pasiennya sebelumnya mengeluh tidak puas dengan tidurnya? Apakah pasiennya mengeluh pola tidurnya berubah? Apakah pasiennya mengeluh istirahatnya tidak cukup? Nah, kita kan belum punya data itu. Jadi kalau kita mau menambahkan, silahkan data ini dikaji terlebih dahulu. Siapa tahu ternyata pasiennya sulit tidur, tetapi tidak mengeluh sering terjaga. Begitu ya, Budeng ya? Paham sampai di sini? Ya, jadi tetap harus dikaji terlebih dahulu. Nah, sementara keluhan sulit tidur itu sudah ada pada luaran tingkat nyeri, yaitu kesulitan tidur. Nah, ini kan sudah ada. Oke, paham ya? Kalau kita hanya punya data kesulitan tidur saja dan pola tidur, ya, pola tidurnya kan walaupun ini juga datanya belum valid ya, karena kita hanya mendapatkan data tidur hanya 1 sampai 2 jam tidur malam. Tidur siang tidak bisa. Nah, kita belum mengkaji apakah kebiasaan pasien ini tidur siang atau berapa jam sih kebiasaan tidur malamnya. Nah, kita belum melihat, ya, belum mengkaji lebih detail juga. Sehingga kalau data yang valid hanya kesulitan tidur yang sudah ada di batasan atau sudah ada pada kriteria hasil untuk tingkat nyeri, lalu kita menuliskan pola tidur, nanti isinya sama. Nah, kan? Jadi ngapain juga kalau cuma isinya keluhan sulit tidur saja di sini. Toh sudah ada di tingkat nyeri. Paham ya? Kecuali sekali lagi, Anda melengkapi data lagi. Kalau pasien mengeluh sulit tidur, bagaimana? Apakah ada keluhan sering terjaga? Ataukah ada keluhan tidak puas dengan tidurnya? Atau ada keluhan pola tidur yang berubah? Atau ada keluhan istirahat tidak cukup? Nah, barulah kalau 4 poin ini muncul, kita akan tetapkan luaran pola tidur. Bu, kalau begitu ketika kita menjumpai pasien yang mengeluh sulit tidur pada pasien yang nyeri, ya sudah, berarti itu saja sudah cukup ya, Bu? Ya, tidak juga. Artinya, kalau memang Anda menjumpai pasien dengan keluhan sulit tidur, ya alangkah lebih baiknya Anda kaji secara mendalam. Ya, bukankah pengkajian ini akan menentukan keberhasilan asuhan keperawatan? Ya, ingat ya. Jadi, bukan berarti kita ya sudah cukuplah kita mendapatkan data pasien mengeluh sulit tidur. Bukan hanya seperti itu. Silakan kembangkan data sebanyak-banyaknya sesuai dengan yang dirasakan pasien, itu akan lebih baik untuk menyelesaikan masalah pasien. Baik, bisa dipahami ya sampai di sini ya.
Oke. Selanjutnya, kalau sudah, ya, ini langkah ketujuh tadi kita sudah, ya, baca definisi dari luaran, ekspektasinya, sesuai dengan kondisi pasien atau tidak. Kalau sesuai, maka langkah delapannya adalah pilih kriteria hasil. Ya, pilih kriteria hasil sesuai dengan tanda dan gejala dan tetapkan kriteria hasilnya. Ingat rumusan untuk membuat nursing outcome dengan menggunakan standar SLKI pada video yang pertama. Ibu sudah menjelaskan di situ. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama titik-titik, maka labelnya ditulis, ekspektasinya apa, dengan kriteria hasilnya apa. Sehingga langkah ke-9 kita tinggal mendokumentasikan. Oke, dokumentasinya dengan standar SLKI, kita menggunakan dokumentasi manual, maka akan muncul seperti ini contohnya. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama, misalnya 3 hari, maka labelnya tuliskan tingkat nyeri, ya, dengan kode L08066. Ekspektasinya apa? Menurun, ya. Dengan kriteria hasil. Oke, saya ulangi. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 hari, maka tingkat nyeri menurun. Dengan kriteria hasilnya. Nah, seperti itu ya. Nanti labelnya nggak perlu ditulis. Tulisan ekspektasinya nggak perlu ditulis, ya, nggak harus lah. Anda langsung tulis, maka tingkat nyeri dengan kode ini menurun. Ya, ini kan karena Ibu buat contoh buat kalian. Dengan kriteria hasil, oke, disesuaikan tadi dengan tanda dan gejala pada diagnosa. Keluhan nyeri, ya tadi kan ada menurun. Ya, misalnya tadi dari skala 8 menurun menjadi skala 1 atau 2 gitu ya. Lalu yang kedua meringis. Ya, tadi kan tampak meringis kesakitan, berarti menurun menjadi tidak meringis ya. Gelisah, tampak gelisah, menurun menjadi tidak gelisah. Kesulitan tidur, menurun. Ya, pasien menjadi bisa tidur lagi. Seperti kebiasaan sebelumnya. Kemudian diaforesis, tadi didiagnosa pasiennya teraba dingin kulitnya dan mengeluarkan banyak keringat. Nah, diaforesisnya nanti menurun. Ya. Artinya menurunnya seperti apa kan parameternya kalau diaforesis itu agak sulit. Ya paling tidak kulit menjadi teraba hangat dan keringatnya tidak berlebihan. Ya. Kemudian anoreksi, nafsu makannya. Anoreksi itu tidak nafsu makan ya. Berarti tidak nafsu makannya menurun, dengan kata lain nafsu makan menjadi lebih baik. Kemudian frekuensi nadinya membaik. Nah, membaiknya itu seberapa? Kita tuliskan di situ. Normal nadi untuk orang dewasa adalah 60 sampai 100 kali per menit. Artinya ketika rentang nadinya nadi pasien nantinya berada pada rentang 60 sampai 100 kali per menit, yaitu sudah membaik. Lalu tekanan darah membaik. Nah, tekanan darah membaik di sini ya kita tuliskan batasan normalnya. Tekanan darah untuk orang dewasa ya berkisar 120/80 sampai dengan kurang dari 130/90 mm Hg. Atau mungkin pasien sudah terbiasa dengan tekanan darah di bawah 120, misalnya 110. Ya, berarti nggak masalah. Itu sudah dalam kategori tekanan darah membaik. Lalu nafsu makan membaik. Ya, nafsu makannya menjadi membaik. Kemudian pola tidur, ini bisa dipilih juga. Misalnya, tadi tidurnya hanya 1 sampai 2 jam. Maka
diharapkan dengan pola tidur, dengan jumlah tidur yang bertambah misalnya, ini boleh dikatakan pola tidurnya membaik. Walaupun tadi Ibu menyampaikan pola tidur ini sebenarnya masih perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut. Dalam artian kebiasaan tidurnya selama ini kalau tidur malam itu berapa jam? Lalu ada kebiasaan tidur siang atau tidak? Nah, paham ya? Oke. Jadi demikianlah luaran yang ditetapkan untuk diagnosa keperawatan nyeri akut sebagaimana stimulus kasus yang sudah tadi Ibu contohkan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di forum diskusi. Kemudian untuk kuisnya, silahkan Anda tetapkan luaran keperawatan untuk kasus yang akan Ibu tuliskan di kuis. Lalu nanti kuisnya, jawabannya dibuat atau dimasukkan ke dalam kantong tugas. Oke? Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau penjelasan Ibu belum jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.